sama di Cipanda sendiri datang ke Polda untuk mediasi sendiri, Bang. Sudah benarkah dengan ini, Bang, ya kan apa yang dilaporkan oleh Erika terhadap DJ Panda dan sekarang ini mereka melakukan mediasi nih, Bang. Apalagi kan ada buah hatinya nih, Bang, saat ini seperti itu, Bang. Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pemilik Tatur Travel, Biro Perjalanan Haji Umroh untuk keluarga Anda. Terkait dengan info dari beberapa media, ada kedatangan seorang DJ yang lebih populer sekarang dengan artis inisial E, kira-kira begitu, ke sebuah tempat. Apakah tempat itu untuk uji materi di kepolisian atau untuk diskusi saja, kita belum tahu. Tapi intinya adalah kalau kita tarik benang merahnya, sejatinya sebuah perkawinan itu harus mengikuti di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan turunannya, peraturan turunannya itu yang paling penting sebenarnya. Harus dilihat itu. Supaya apa? Supaya fundamentalnya kuat. Bila perkawinan itu dilakukan setelah kelahiran anak itu, kan masih bisa disusulkan dengan sebuah tes DNA. Betul nggak benih tersebut dari seorang laki-laki yang kita sebut P misalnya. Kalau memang betul, segera lakukan pencatatan perkawinan. Karena goal dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus berbeda kelamin nih antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang paling penting. Sehingga apa? Anak akan memiliki keluarga utuh. Di situ akan ada muncul namanya akte kelahiran. Akte kelahiran nanti muncul bapaknya siapa, ibunya siapa. Tapi kalau tidak ada perkawinan, anak akan mengikut perdata ibunya. Apakah tidak miris pada saat daftar ke sebuah sekolah dan lain-lain, akte kelahirannya hanya ikut ibunya saja. Jadi lebih baik catatkan kalau memang itu betul, kalau memang itu valid, kalau memang itu sudah kesepakatan dan memang di tes DNA-nya adalah hasil dari laki-laki tersebut. Kenapa enggak? Kita harus mendaftarkan, ya. Kita harus membuat keluarganya menjadi keluarga yang sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia, gitu. Sehingga anaknya di aktenya ada nama bapaknya dan ada nama ibunya. Supaya apa? Anak tersebut mendapatkan yang kita sebut hak nafkah, mulai dari situ. Nafkah macam-macam, SPP, bulanan, dan lain-lain, susu. Kemudian bila besar, itu akan mendapatkan ahli waris yang sah dari bapaknya dan ibunya. Itu kan fundamentalnya di situ sejatinya perkawinan itu, gitu. Nah kalau misalnya masing-masing tanda kutip keras kepala, yang kasihan adalah anaknya. Coba lihat point of view-nya, bagaimana perkembangan anaknya ke depan. Jangan lihat sekarang, ke depan. Jangan sampai anak nanti akan dibully karena hanya memiliki ibunya saja. Lebih baik sama-sama bersalaman, sama-sama melihat ke depan, itu yang paling penting. Berarti orang tuanya harus menurunkan ego masing-masing ya, Bang, demi anak. Egosentris dari orang tuanya harus diturunkan demi kebahagiaan anak. Jangan lihat sekarang, tapi lihat tumbuh kembang anak pada saat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Dan pada saat anak tersebut akan menikah, kan akan ditanya, walinya siapa? Kalau di situ tidak ada wali, bagaimana perkawinan itu akan sesuai dengan rukun nikah yang dianut Indonesia, gitu. Jadi ego itu harus diturunkan demi kebahagiaan anak di masa depan. Itu yang penting. Oh, berarti anak akan mendapatkan ahli waris ketika umur sudah di atas 17. Definisi anak itu sekarang adalah 19 tahun, di bawah 19 tahun.
Kalau anak tersebut sah dari hasil pencatatan perkawinan, anak itu akan mendapatkan hak, mulai dari nafkah, mulai dari SPP dan lain-lain, termasuk yang kita sebut waris. Tapi kejadian di kalangan artis banyak yang sebelumnya yang seperti ini gitu. Karena apa? Egosentris itu yang sebenarnya merusak tumbuh kembang anak. Mestinya kalau sudah dewasa dan memiliki anak, terlepas anak itu dalam perkawinan atau di luar perkawinan, selamatkan anak utamanya gitu. Supaya di akte kelahirannya ada nama bapak dan ada nama ibunya. Hilangkan emosional sesaat, pentingkan kebahagiaan anak, karena dimulai dari tertulis yang kita sebut akte keluarga, itu yang paling penting. Egosentris hilangkan dan minimize. Nah, berarti ini edukasi juga buat cuma artis doang ya Bang, berarti untuk masyarakat juga agar lebih mengetahui tentang hal-hal tersebut. Iya, semuanya. Kalau muslim namanya isbat nikah, gitu. Kalau non muslim namanya pencatatan perkawinan. Kalau muslim didaftarkan ke pengadilan agama, non muslim didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai dengan KTP ibunya, bukan KTP bapaknya, tapi KTP ibunya. Kalau KTP ibunya ada di Tebet, berarti ke pengadilan. Kalau non muslim pengadilan negeri Jakarta Selatan, kalau muslim pengadilan agama Jakarta Selatan, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang. Oke.